Good to Breed itu adalah ciri pertama Anda akan terjebak scam. Iya. Join kelas saya, kalian akan dapat modal kalian dalam waktu 1 bulan. Wah, itu udah too good to be itu kan. Kalau lu denger kupingnya aja lu langsung wah kayaknya Iya. oke nih. Nah, itu Dilarang menjanjikan fixed income di industri PBK. ya, Orang yang ngomong itu berarti melanggar peraturan. Teman-teman yang sudah sukses trading dan sudah punya license, flexing lah. Tapi lu udah punya license, lu sudah terbukti. Oke. Mereka trading menggunakan mungkin uang orang tuanya lalu loss, Pak. Nah, itu mereka bisa melaporkan nggak itu yang menjual kelasnya? Oh, saya loss banyak nih bla 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 dari mengikuti sinyal dari grup ini. Menghambat orang withdrawal itu masuk pelanggaran berat. Pokoknya nggak mandang orangnya ya. Atau oh nih kayaknya orangnya banyak duit jadi kayaknya kasus ini bisalah dibayar gitu. Aduh, berat pertanyaannya. Ini untuk semua influencers, untuk semua leader komunitas yang memberikan nasihat, sinyal-sinyal di Discord, sinyal-sinyal di YouTube, mengkoar-koarkan suatu aset tanpa adanya disclaimer, misalnya. Atau apakah dengan disclaimer pun sebenarnya nggak boleh? Sebenarnya gini, disclaimer itu kan untuk memastikan bahwa ini ada disclaimer loh. Ya. Artinya apa yang saya omongin itu per kondisi gitu kan. Tapi persoalannya begitu. Persoalannya di license, di izin. Nah, izin itu adalah ada satu kredibilitas yang diakui oleh negara bahwa orang ini kompeten melakukan ini. Itu letaknya ada di izin. Memang kan begini ya, kita sama-sama tahu kadang-kadang izin juga takes time kan. Iya. Nah, jadi waktu itu sempat ada komunikasi dari teman-teman di Bapepti, ya nggak ada masalah. Yang penting secara individu dia sudah diakui kompetensinya dulu oleh negara. Jadi memiliki sertifikasi kompetensi. Yaitu udah lulus dari WPA tadi. Setelah itu kalau misalnya sambil dia ngurus izin penasehatnya atau apa, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kepenasehatan dan lain sebagainya, bisa aja gandeng bursa. Kan bursa punya akademi, gandeng aja. Bener. Ya sama seperti Metaful sekarang. Ini contohnya, ini kan kita lagi menggandeng ICDX. Kita kan belum nih. Aku jujur lagi mencoba dapetin izin juga dari PT Alma. Jadi PT Alma kan baru dapet tuh. Nanti si wakilnya sendiri kan setelah dapat si perusahaannya kan. Bukannya udah keluar izinnya kan dari penasehat udah ya, baru. Jadi untuk wakilnya lagi on proses. Nah jadi ini menggandeng ICDX untuk memberikan jadi, literasi. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Saya paham. Kadang-kadang teman-teman berpikir, wah proses birokrasinya kan akan panjang, takes time. Yang penting adalah secara individu Anda sudah dinyatakan kompeten dulu sama si Badan Nasional. Nah, nanti kalau kemudian itu menjadi perusahaan, entitas dan lain sebagainya kan ada persyaratan kan, minimum 3 WPA kalau 3 WPA betul. Penasehat atau kalau pialang ya 3 WPB minimum gitu kan. Tapi ternyata itu agak sulit nih ngumpulin 3 kadang. Misalnya nih ngedaftarin nih 3 orang nih satu perusahaan ngedaftar. Tapi yang lulus cuma 1. 2 lagi harus nunggu batch berikutnya. Itu kan ada faktor proses itu kan. Ada proses itu. Makanya kalau proses itu bisa saja individu-individu yang sudah memiliki license ini ketika dia melakukan kegiatan pemberian aset atau yang masuk dalam lingkungan yang diatur oleh PBK, gandeng aja otoritas, gandeng aja SRO, gandeng aja bursa. Paling sederhana hubungi akademi deh, pasti kita fasilitasin. Kayak sore ini nih gue datang. Guys, gampang banget. Ini aku aku WhatsApp langsung nih Pak Aneng. Langsung diiyain. Pokoknya kalau ngomongin meliterasi masyarakat mengenai PBK atau trading lah, kalian taunya trading, baik itu di kripto, forex dan lain sebagainya, itu bisa langsung gandeng ICDX. Itu gampang banget lah, ICDX Academy ya. Itu di Instagramnya juga aktif. Dan tadi diulangi lagi mungkin ya, influencer, individu atau perusahaan atau siapapun yang melakukan aktivitas kepenasehatan, memberikan rekomendasi jual beli suatu aset, ada sinyal-sinyal nih di Discord ngasih ke komunitas, ke member, apalagi dia menjual kepenasihatnya itu atau sinyal-sinyal tradingnya itu tanpa adanya izin WPA, ada 2 hukuman. Yang pertama bisa dipidana, dipenjara langsung tadi to the point, kurungan, dan yang kedua tadi up to denda up to 10 miliar. Nah itu mungkin, tapi nanti jelasnya mungkin bisa dicek di situs ICDX mungkin untuk spesifik tahunnya berapa. Cuman itu yang jelas dikurung dan tadi ada denda. Jadi mungkin ya
ambillah sertifikasi WPA kalau misalnya emang benar-benar serius dalam industri PBK ini ingin menjual kelas atau memberikan sinyal-sinyal, ini langsung harus si analisnya ini atau si yang memberikan kepenasihatan ini harus mengambil WPA. Iya, betul. Tanpa ada WPA tadi ingat guys, bisa dipenjara dan juga dapat denda. Oke, terus pendapatnya Pak Anang nih, ini kita ada influencer yang sering flexing, tapi mungkin di industrinya nggak tahu ya, mungkin bisa di bawah PBK atau enggak. Misalnya berkoar-koar nih, satu koin kripto tertentu atau satu saham tertentu. Terus bilang mungkin ada yang menjanjikan profit juga atau mungkin enggak tapi bilang dengan secara optimis bahwa aset ini bakal naik dan itu menginfluence si followersnya ini untuk membeli aset tersebut. Nah, proses influence itu menginfluence orang untuk membeli aset itu dan asetnya ternyata yang si influencer tersebut menjadikan followersnya ini exit liquidity. Atau kita bilang, ini kita bilang prosesnya pump and dump. Jadi, untuk influencer yang melakukan pump and dump, kan, nge-pump suatu aset supaya si followersnya beli, tapi dirinya sendiri malah menjual aset tersebut ke followersnya, sehingga followersnya semua nyangkut. Nah, ini secara hukum seperti apa? Belajar dari kasus internet. Jadi situasinya jelas gitu bahwa tentu kalau teman-teman di kepolisian pasti punya cara mereka sendiri ya. Tetapi kalau secara lanskap peraturan yang di PBK melakukan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan perdagangan komoditi tanpa izin itu pelanggaran dan bisa pidana, bisa denda. Ya. Kondisinya begitu dan itu dipahami juga sama teman-teman di kepolisian terkait dengan kondisi itu. Jadi bahkan sampai di praktisi hukum itu di era-era itu ya, era-era lagi rame-ramenya kasus Indra Kents waktu itu, mereka sampai membedakan influencer itu terbagi menjadi 2. Menarik. Jadi yang pertama, influencer yang membuat dirinya seolah-olah ahli secara technicality ya, ngasih nasihat, analisa, bla 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 dan lain sebagainya. Maka ketika dia tidak memiliki izin, itu hukumannya paling berat. Iya, ada juga tipikal influencer itu yang modelnya adalah dia hanya artis atau ngetop di Instagram, selebgram gitu ya. Jadi ketika dia dimintain oleh satu produk tertentu gitu ya untuk jadi brand ambassador atau apa, tetapi dia hanya ngomong-ngomong begitu dan dia ada semacam kayak kesepakatan dengan si vendor yang mempekerjakannya dia atau entitas yang mempekerjakan dia bahwa dia cuma influencer, cuma ngomong-ngomong loh, naskah, skrip dan lain sebagainya diberikan oleh si vendornya tadi. Itu agak ringan. Itu agak ringan. Sampai begitu telaahnya pada waktu itu. Tapi kalau misalnya influencer ini mengaku dirinya praktisi, mengaku dirinya memiliki pengetahuan, knowledge, tapi tanpa izin. Gini aja, cek yang ngomong siapa, cek namanya di OJK atau di bawah ada namanya nggak? Kalau nggak ada namanya penipu. Pertanyaannya begini sekarang, praktisi dari mana? License-nya apa? Semua orang praktisi asal dia melakukan sekali aja sudah jadi praktisi, bro. Betul. Tapi kan begini, dia kredibel apa enggak? Kredibilitasnya diakui atau tidak? Nah, kredibilitasnya diakui salah satunya dengan ketika dia memiliki license. Dengan license ya, bukan dengan mobil, dengan flexing duit, bukan ya? Enggak. Kan ada influencer yang kayak ada beberapa lah yang kayak menunjukkan ya misalnya cash nih, duit di mejanya dan lain sebagainya. Ini banyak duit dengan screen trading. Berarti gue praktisi. Ya. Sebenarnya kalau gue sih terus terang ya, bro. Gue sebenarnya kadang-kadang juga heran ya. Kenapa masyarakat kita itu mudah tertipu dengan pola yang sama berulang-ulang? Ngerti gak maksud gue? Iya. Kejadian kayak begini tuh bukan pertama kali ini, bro. Iya. Sebelum-sebelumnya pernah ada di setiap zamannya model-model kayak begini. Iya. Tapi gue nggak tahu ya apa yang menyebabkan kemudian tetap saja masyarakat tuh banyak yang kemudian masih termakan sama hal-hal yang kayak begini. Padahal udah kejadian berulang-ulang kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya gini, kenapa fenomena itu terjadi? Ada 3 hal menurut gua. Yang paling pertama itu tingkat awareness masyarakatnya masih rendah.
kepedulian mereka untuk tahu peraturan, kepedulian mereka untuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya itu masih rendah. Yang kedua, dari sisi pelakunya sendiri atau praktisinya sendiri itu tidak memegang standar kode etik yang berlaku. Ya kan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan penegakan aturan. Tentu kalau wilayah penegakan aturan berarti ya kementerian lembaga atau SRO gitu ya. Kalau tiga-tiganya ini lemah, bro, ya kejadian lah yang sekarang ini terjadi. Harusnya kan diperkuat ya. Artinya benar bahwa literasi itu diperkuat. Mungkin ya literasi itu kan artinya misalkan itu wilayahnya dari sisi SRO kayak kita di bursa gitu ya. Kita di akademi melakukan literasi dan lain sebagainya. Pelaku melakukan literasi dan lain sebagainya. Tapi at the end adalah tetap pengambil keputusan mau investasi atau tidak, mau ikut atau enggak, itu ada di people-nya, ada di masyarakatnya. Jadi penting kalau buat gua untuk masyarakat mulai aware gitu. Mulai aware dengan apa yang akan dia lakukan. Prinsipnya gini aja deh, gua titip pesan ya. Iya, langsung. Kalau mau memulai, selalu pertimbangkan dua aspek. Yang pertama legalitas, legal. Legal dulu. Lihat kerangka peraturan legalnya. Misalkan ini apa nih? Oh, dengar-dengar kalau trading diatur sama Bapepti. Apa sih susahnya masuk ke website Bapepti, lihat kerangka peraturannya atau nanya ke hotline-nya. Kan gitu kan? Itu kan bisa. Legalnya dulu. Jadi dari sisi peraturan yang mengatur itu apa? Legalitas terkait dengan misalkan orangnya. Bisa dicek punya izin profesi atau enggak. Perusahaannya punya izin usaha yang sesuai atau tidak. Kontraknya atau instrumennya itu sudah masuk listing terdaftar atau tidak. Kan hal-hal seperti itu perlu dicek ya untuk memastikan. Memang 500 ribu cuman effortnya kayaknya payah banget ya, berat banget untuk uang senilai 500 ribu. Tapi daripada 500 ribu itu kan awalan kalau zaman sekarang ya, mulai dari 500 ribu mungkin untuk sedikit tertarik lagi, lama-lama dikumpulin juga habisnya banyak juga kan gitu kan. Jadi nggak ada salahnya untuk effort mengetahui sisi legalnya. Yang kedua itu dari sisi logika, aspek logisnya. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang simsalabim, bro. Gue percaya segala sesuatu itu ada prosesnya, nggak ada yang simsalabim tahu-tahu jadi, tahu-tahu kaya, tahu-tahu untung, nggak ada begitu di dunia ini. Semua pasti akan ada hitung-hitungannya. Jadi ketika misalnya Anda teman-teman diberikan penawaran yang kayaknya too good to be true, itu sudah ciri pertama Anda akan terjebak scam. Too good to be true itu adalah ciri pertama Anda akan terjebak scam. Join kelas saya, kalian akan dapat modal kalian dalam waktu 1 bulan. Wah, itu udah too good to be itu kan. Kalau lu denger kupingnya aja lu langsung kayaknya oke nih. Nah, itu secara legal itu seperti apa? Itu adalah sinyalemen pertama bahwa lu akan kejebak scam. Itu secara legal untuk individu atau perusahaan yang menawarkan jasa kelas ya, akademi mengenai perdagangan berjangka. Terus dalam situsnya dia bilang misalnya yaitu dia menjanjikan bahwa ini member bisa kembali nih si uang bayar kelasnya misalnya dalam waktu 1 bulan gitu. Terus menjanjikan juga akan diberikan nasihat-nasihat investasi yang bisa 10x, 100x. Nah, itu secara legal gimana? Kalau secara legal begini ya, kalau di dalam industri perdagangan berjangka komoditi kita tahu bahwa ini adalah perdagangan itu bisa untung bisa rugi. Bagaimana caranya perlu jamin? Satu itu logikanya aja nggak masuk. Kemudian misalkan ya kan oke lah, lu pinter banget, tapi lu masih human kan. Artinya ketika human, you sometimes bisa ngambil keputusan salah. Emang itu nggak bisa rugi. Setuju. Belum kalau kita bicara tentang keinginan, greedy-nya kita dan lain sebagainya. Seorang analis level mahir dari sisi knowledge-nya pun bisa kejebak sama hal-hal seperti itu. Artinya banyaklah hal-hal yang bisa mempengaruhi bahwa seseorang itu bisa melakukan rugi sejago apapun dia. Makanya kemudian menjadi penting untuk biasanya mencantumkan disclaimer atau apapun itu. Tapi ada satu hal sebenarnya kalau teman-teman belum mengerti ya, sekalian aku sosialisasi. Dilarang menjanjikan fixed income di industri PBK. Orang yang ngomong itu berarti melanggar peraturan. Peraturan pidana. Iya, artinya ada sisi aspek peraturan yang dilanggar atau kemudian macam-macam lah kan ada ya, bisa dipelajari secara detail. Salah satunya adalah fixed income itu dilarang. Cuman 2 kok konsekuensinya, antara Anda dikurung atau Anda bayar denda.
Dan gitu aja. Dan dodonya berat sebenarnya. Iya kan? Gitu aja sebenarnya. Iya. Tapi untuk si pesertanya sendiri, dia kan mungkin nggak tahu apa-apa. Dia cuman tertrigger dengan marketing si influencer ini. Akhirnya, aduh, gue pengen kayak dia. Pengen punya sports car juga kayak dia misalnya, atau pengen punya duit banyak yang dia tunjukkan juga. Akhirnya gue ikut trading, dan ya udah, tradingnya juga sesuai apa yang dia suruh. Dia juga mungkin pakai referral code-nya si exchange tertentu. Nah, mungkin exchange-nya juga bukan exchange yang di lokal, tapi exchange luar. Nah, itu juga seperti apa? Dari sisi pesertanya dulu deh. Ya mungkin ya tadi ya, kalau dia nggak punya license, udah pasti harus pidana atau enggak. Tadi ya ada denda. Nah, tapi dari sisi pesertanya kan nggak tahu apa-apa nih, bahkan nggak tahu regulasi, tapi termakan oleh marketing. Akhirnya dia mendaftarkan diri ke exchange tertentu, lalu melakukan perdagangan, transaksi jual beli, sesuai dengan signal-signal yang ada di grupnya, Discord, Telegram dan lain sebagainya. Nah, itu si pesertanya ini melanggar aturan juga nggak sih? Ya. Kan susah ya, dia kan nggak tahu regulasi juga gitu, belum teredukasi. Tapi aku menarik, ada satu statement ya dari teman-teman di kepolisian seingat gua. Waktu itu kalau nggak salah, statement itu disampaikan pada saat pembukaan bulan literasi perdagangan jangka umum di tahun kemarin. Oke. Bulan April kalau nggak salah. Salah satu pembicara dari teman-teman Reskrim kan, dia bilang pelanggaran itu terjadi karena dua pihak. Yang menipu, quote unquote ya kalau kita sederhanakan, dan yang ditipu, dua-duanya sama-sama salah. Dua-duanya sama-sama memiliki andil salah sebenarnya. Yang satu memang niatnya misalkan tidak baik, yang satu tidak aware, artinya dia tidak menjalankan apa yang harus dilakukan sebagai misalnya calon nasabah atau apa. Kan kalau di PBK ini calon nasabah itu dinyatakan layak ya. Ini supaya teman-teman tahu ya. Nasabah atau yang bisa bertransaksi di PBK dinyatakan layak apabila memenuhi beberapa aspek. Satu, dia bukan merupakan nasabah terlarang. Ada kriteria nasabah terlarang. Misalkan termasuk saya nih, pegawai bursa gitu, nasabah terlarang. Kepala Bapepti, pegawai Bapepti, nasabah terlarang. Bendahara umum publik, nasabah terlarang. Pejabat publik itu masuk high risk individu. Harus lakukan namanya enhanced due diligence atau EDD. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada nasabah terlarang. Oke lah, clear. Bukan termasuk nasabah terlarang. Lu punya kemampuan keuangan yang cukup nggak? Karena aktivitas transaksi itu di dalamnya including resiko. Sebelum mulai sebuah kegiatan pasti ada faktor resikonya. Berapa resiko yang sanggup ditanggung? Kemudian asal duitnya dari mana? Bener nggak ini duit free? Jangan-jangan utang pinjol atau kemudian jual aset dan lain sebagainya hanya untuk masuk ke wilayah yang kemudian tadi janji-janji tadi yang endingnya jelek gitu ya. Nah, itu kayak begitu. Ini uangnya harus uang dingin. Kalau kita bicara bisnis, lu bisnismen misalkan ya, kan tetap di luar daripada dana yang lu alokasikan, modal alokasikan untuk bisnis, kan ada dana buat kehidupan sehari-hari tuh. Buat lo makan, buat lo nyekolahin anak, buat lo kalau masih bujang pacaran dan lain sebagainya. Uang panas. Nah, jangan terganggu operasional hari-hari. Jadi yang bisa diputer itu adalah duit di luar itu. Atau bahasanya uang dingin lah. Istilahnya gitu. Jadi itu uang-uang dingin yang memang kita gunakan untuk bisnis, di mana di dalam bisnis itu ada risiko. Jadi kalaupun nanti kegiatannya itu namanya biar coba-coba dan lain sebagainya, ternyata belum berhasil, harus fail dulu, lu nggak terganggu kehidupan lu. Itu dari sisi uang. Yang ketiga adalah dari sisi apakah knowledge-nya sudah memadai. Lu paham nggak analisa teknik bagaimana cara ngelola uang dan lain sebagainya, pasar itu karakternya kayak apa, instrumen kayak apa. Kalau 3 syarat itu dipenuhi, maka lu siap jadi nasabah. Karena at the end adalah si nasabah menjadi orang yang paling bertanggung jawab dan menanggung. Ini perlu gua ingetin, yang paling bertanggung jawab dan menanggung atas hasil kegiatannya itu. Kalau rugi kan yang nanggung bukan influencernya, yang nanggung si nasabahnya kan, nasabahnya kan. Maka kalau influencer atau siapapun yang tidak berizin kan hukumannya pidana dan denda. Kurungan, denda. Kalau di di nasabah yang ingin ikut join, memang tidak ada statement hukuman seperti itu. Paling-paling hukumannya adalah menjadi miskin dan punya utang. Oke, betul. Dan itu cukup berat, bro. Berat. Hukuman seperti itu cukup berat. Jatuhnya kayak udah tertipu. Maka sebenarnya gini, saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak
tidak susah kok mendapatkan knowledge-nya. Tidak terlalu susah juga untuk memahami tentang peraturannya. Kalau Anda tidak mau cek langsung, ya menghubungilah teman-teman yang memiliki license. Karena pada saat dia di licensing itu bukan cuma technicality-nya, tetapi aspek pemahaman dia tentang regulasi tahu. Jadi dia bisa ngasih tahu ke Anda, misalkan ini regulasinya begini loh Pak. Nah kalau lu ketemu orang, misalnya kalau lu mau investasi ketemu orang, dia ngomongnya enak-enak aja terus, hati-hati bro. Itu udah pertama kali ciri-ciri lo akan kena scam. Too good to be true. Kalau udah too good to be true, udah lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Nah tapi masalahnya tuh untuk yang benar-benar ya, yang mungkin memiliki license, terus memberikan informasi yang benar dan sebagainya, itu nggak menarik Pak. Nggak menarik kepada nasabahnya secara sisi marketing dan sebagainya. Mereka nggak apa sih. Tapi kalau dari sisi influencer yang kayak, wah ini pasti profit, wah ini bakal ada dapat fixed income, wah ini bisa kebeli mobil bulan depan. Nah ya gitu-gitu kan ya justru yang menarik untuk si nasabah. Apalagi di Indonesia yang kayak kita tahu tingkat literasinya rendah, malas untuk membuka situs Bapepti. Justru begini, itu lu lihat dari satu sudut angle ya. Kalau gua lihatnya angle-nya agak terbalik bro. Ya gimana? Jadi gua malah mengajak teman-teman yang sudah sukses trading dan sudah punya license, flexing lah. Tapi lu udah punya license, lu sudah terbukti. Jadi ibaratnya gini, gua punya license, gua sudah berkarir di industri sekian. Kalau gua masih bertahan di situ berarti gua dapat hasil dari situ dong. Lu cerita dong. Sukses story lo tapi beneran, bukan sukses story yang abal-abal. Sebenarnya gini, prinsipnya pertama mungkin gue juga mengajak teman-teman yang punya license untuk ketika berkomunikasi dengan publik bilang aja kalau gue punya license. Pede aja. Iya, misalkan siapa? Nama lu siapa sih? Aries Yuangga WPA. Atau siapa WPB misalkan gitu. Itu gue mengajak teman-teman untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya teman-teman itu publik terbantu untuk membedakan mana orang-orang yang kredibel, artinya memiliki license, dan mana orang-orang yang enggak. Nah nanti kan kalau misalnya nanti kan itu akan awareness-nya akan masuk ke level publik. Misalkan publik ketemu nih misalnya sama Aris misalkan ketemu, kemudian lu pakai embel-embel WPA atau lu pakai embel-embel misalkan WPB atau apapun lah level profesi yang ada di PBK. Kalau dia aware, dia kan cek di situsnya Bapepti, benar gak sih namanya ada nggak? Ada nggak sih namanya gitu kan? Iya. Nanti misalkan pun ternyata misalnya masih dalam proses, mereka akan cek ke bursa. Betul. Bener nggak orang ini sudah lulus PSTKBM-nya akademi? Bener nggak orang ini sudah ngikutin uji kompetensi? Bener nggak? Bisa cek di asosiasi. Karena semua pemegang izin kan anggota asosiasi tuh. Artinya ada ruang-ruang di mana publik bisa melakukan check and recheck terhadap keberadaan entitas atau perseorangan tadi. Iya, secara publik ya. Iya. Oh itu tapi ini ada Pak, ya kebetulan saya juga mencoba check and recheck nama saya sendiri. Nah tapi ternyata di situ ditampilin juga alamat Pak. Itu privasinya si WPA nih gimana nih? Apakah kita secara WPA nih, ya ini sekalian aja nih masukan gitu kan? Ya sekalian masukan dan mungkin sekalian flexing lah. Kemarin aku lulus WPA di September tahun lalu ya. Nah itu ya udah saya juga cek lah. Oh udah lulus bla bla bla. Nah tapi dari situ kan itu privasi seperti alamat juga ditampilkan. Nah mungkin apakah bisa juga mungkin ini untuk alamat boleh tolong di take down gitu-gitu. Itu bisa nggak sih Pak? Atau ya udah gitu. Itu harus nanya ke Bapepti bro. Ya udah itu nanti pengawas gitu. Oke. Tentu ada alasan ya kenapa kemudian misalkan kayak informasi pribadinya yang kaitannya misalnya kayak alamat dan sebagainya itu ditampilkan. Itu pasti ada pertimbangan lah dari sisi badan pengawas. Jadi ya mungkin ya kalau misalnya melakukan praktik yang salah mungkin bisa Tapi kalau ada teman-teman teman-teman Bapepti yang kebetulan nanti nonton ya acara kita ini itu tadi ada aspirasi. Iya. Ini aspirasi langsung. Jadi bolehlah berkomentar atau memberikan inilah. Nah, itu mengenai WPA sendiri. Jadi ya semua informasi udah ada. Jadi jangan terlalu mudah gampang termakan flexing. Itu masalahnya udah banyak banget sebenarnya dari tiap cycle kayaknya ada satu orang flexing akhirnya kayak menjanjikan profit dan lain sebagainya. Nah, untuk si nasabahnya yang terkena tadi akhirnya mereka trading bla bla bla, akhirnya mungkin pakai dana pinjol juga, tidak melakukan yang 3 tadi. Mereka trading menggunakan mungkin uang orang tuanya lalu loss, Pak. Nah, itu mereka bisa
melaporkan nggak itu yang menjual kelasnya? Oh saya loss banyak nih bla 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 dari mengikuti sinyal dari grup ini gitu-gitu. Itu apakah ada proses tertentu untuk pengaduan atau gimana dari sisi nasabahnya? Sebenarnya bisa ya, artinya gini, ruang-ruang pengaduan itu dibuka sebenarnya. Di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti itu ada hotline ya, ada hotline numbernya. Bisa dicek deh di situsnya Bapepti ya. Ada hotline nomornya, nomor telepon, nomor WA ada di situ. Itu bisa ke sana. Atau juga bisa ke kita, ke Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Kita punya namanya satuan tugas. Itu bisa ngomong ke kita. Atau kalau teman-teman follow kegiatannya akademi atau akademian, bisa nge-DM akademian kalau ada temennya yang kayak begitu. Lewat DM Instagram kita bisa. Dari situ kan nanti kita pasti akan berkoordinasi lintas lembaga dengan teman-teman di Bapepti juga. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah yaudah sekarang mungkin oke baru tahu nih ternyata ada proses seperti ini dan sekarang merasa tertipu dan lain sebagainya, boleh langsung ke Satgas tadi ya di ICDX atau langsung hotline Bapepti juga. Itu boleh dilaporkan lah semuanya. Jangan takut juga ya. Mungkin mereka kan kayak oke gue salah nih, jadinya takut melapor. Karena dia merasa dia salah. Merasa dia juga salah karena tadi tahap 3 tadi mungkin dia juga termasuk nasabah yang terlarang tapi ternyata tidak aware. Mungkin gak perlu takut juga ya? Atau tergantung jabatannya dia apa. Oh oke. Lah kalau dia pejabat publik, kalau orang biasa gimana? Tahu dia gak boleh. Ya itu nggak bisa kalau itu ya. Kalau itu malah bisa dipidana juga orangnya. Nah tapi kalau individu biasa yang termakan marketing itu justru kita ini ya encourage untuk melapor. Kalau misalnya teman-teman mengalami kondisi itu atau punya kenalan yang mengalami kondisi itu, Bapepti sekarang sudah masuk tahun yang kedua atau ketiga saya lupa. Mereka sudah buka hotline kok. Hotline pengaduan itu ada. Bukan hotline pengaduan doang, komunikasi pertanyaan apa itu ada hotline-nya Bapepti. Atau juga teman-teman bisa berkirim email ke bursa ya melalui website atau ke ICDX Academy melalui official Instagram account-nya. Boleh aja DM aja di situ. Nanti seperti apa. Bahkan juga kalau beberapa teman-teman WPA yang di daerah-daerah itu kadang-kadang komunikasi kayak lu lah langsung komunikasi via WA. Masa begini kita olah nanti Satgas bekerja semuanya koordinasi sama Bapepti gitu aja. Dan itu prosesnya juga tenang, bakal aman lah ya. Mereka nggak usah takut bakal gimana-gimana aneh-aneh. Enggak lah. Kalau misalnya dalam konteks yang kayak begitu kan tentu di sisi kita maupun di badan pengawas kan pasti tahu ya, pasti akan dijaga kerahasiaannya lah, misalkan siapa yang ngomong melaporkan apa. Ya jadi jangan takut, tenang, kerahasiaan kalian juga bakal dijaga. Bahkan ke tadi ya, kalian misalnya lapor tapi takut nih sama leader kalian atau mentor kalian, nantinya bakal dikecam, bakal diapa. Itu tenang, informasi kalian, privasi kalian tetap dijaga oleh Bapepti ataupun dari tim ICDX gitu. Dan bahkan kalian bakal langsung dibina juga gitu kan. Dikasih tahu sebenarnya kalian kalau misalnya di kemudian hari kalau pengen ikutan kelas kayak gini, coba bisa dicek tadi license-nya dan lain sebagainya gitu. Flexing aja nggak cukup, kayak itu semua hanya gimmick marketing, tidak bisa membuktikan seseorang bahwa dia merupakan praktisi. Tadi untuk membuktikan seseorang benar-benar praktisi di dunia itu, satu yang paling kredibel sih ya memiliki license. Betul. Itu sudah yang paling gampang, dan license tadi itu bisa dicek langsung di Bapepti di situs sekarang udah publik lah. Kayak gitu, bahkan informasi nama tadi, bahkan alamat juga sampai kelihatan ya orangnya gitu kan, yang sudah memiliki WPA tadi. Nah, kita ngomongin WPA, terus tadi tiba-tiba kesentil juga WPB. Sebenarnya perbedaan WPA WPB ini apa sih? Kalau WPB itu kan wakil pialang berjangka, kalau WPA itu wakil penasihat berjangka. Nah kalau WPB itu dia adalah orang yang bekerja di pialang berjangka. Pialang berjangka ini fungsinya adalah menyalurkan amanat transaksi nasabah. Karena nasabah kan nggak bisa bertransaksi langsung ke bursa, maka disalurkan lah lewat pialang tadi karena ada kaitannya dengan mekanisme penjaminan tadi kan. Jadi orang-orang yang boleh berhubungan dengan nasabah atau calon nasabah adalah pemegang license WPB. Jadi saya juga mumpung di sini saya ingin sampaikan ke teman-teman, kalau Anda dapat penawaran aktivitas terkait dengan misalkan jasa layanan trading lah, apapun lah kaitannya dengan PBK, pastikan orang yang ngasih informasi ke Anda atau menawarkan ke Anda punya license WPB. Karena hanya mereka yang boleh melakukan itu. Selebihnya tidak boleh. Atau sekarang dibuka ruang misalkan begini, dia belum WPB
tapi masuk dalam kandidat calon WPB. CWPB. Makanya di peraturan yang terbaru, di peraturan Bapepti nomor 4 tahun 2024 itu kan disebutkan bahwa ketika ada perekrutan atau misalkan ada calon WPB baru belum memiliki license, syarat pertama yang harus mereka lakukan kalau mereka ingin kegiatannya nanti tidak terganggu ya, tidak melanggar aturan, pertama kali daftarkan dulu ke bursa. Nah, kalau di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, Anda bisa mendaftarkannya melalui akun Instagramnya SDK Academy. Itu ada ring registrasinya, tergantung mau register apa, WPBK, WPAK atau apa. Yeah. Gitu. Nah itu guys, jadi kalian harusnya sekarang kalau nonton ini benar-benar dengan seksama, kalian harus tahu pelaku-pelaku pasaran ternyata nggak cuma trader doang, ada banyak. Dan tentunya negara kita Indonesia ini pemerintahnya juga sudah aware lah, sudah membuat infrastrukturnya secara baik deh dari segi jaminan tadi. Makanya kalau kalian tradingnya di pialang yang legal terdaftar, justru kalau misalnya kalian trading terus kalian cuan banyak, luber, dan kalian mau withdraw, itu justru aman banget gitu, karena sudah dijamin semua transaksinya dicatat dan lembaga clearing ini bisa menjamin transaksi teman-teman gitu, dan withdraw dan lain sebagainya itu juga aman. Kalau misalnya kalau misalnya dia trading di broker luar, kita sebutnya broker langsung, terus dia cuan gede nih, terus ternyata nggak dibayar saat withdraw, itu bisa melaporkan juga apa gimana? Dijamin juga kah? Bisa, tapi artinya begini, melaporkan itu bisa, itu kan bagian dari hak warga negara ya. Artinya teman-teman bisa lapor aja ke Bapepti, meskipun si pialang itu tidak diatur oleh Bapepti. Tapi kan artinya si pialang tadi atau pialang ilegal tadi kan di luar jangkauannya si Bapepti. Tapi paling tidak dengan melapor, Bapepti menjadi aware, Badan Pengawas menjadi aware bahwa ada kegiatan ini. Oh, brokernya. Itu yang juga dilakukan oleh teman-teman Satgas di bursa sih ke Bapepti. Mereka melakukan pemantauan, ya ibaratnya ngebantu teman-teman di Bapepti lah. Kemudian mereka lapor ke Bapepti, gitu-gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia transaksi di luar, kemudian berharap aja pialangnya fair. Berharap aja pialangnya fair. Karena kan begini ya, nggak tahu ya, kalau teman-teman yang punya background hukum kan pasti tahu bahwa hukum itu mengikat di negaranya masing-masing tuh. Misalkan lu di license di Cyprus, lu di license di UK, lu di license di mana kan, ketika kemudian aktivitas itu berpindah, kan jadi susah. Betul. Dasar hukum mana yang mau dipakai, kerangka legal mana yang mau dipakai, kan gitu kan. Sehingga kalau di kita itu di Indonesia ya dibilang pialang ilegal atau kegiatan ilegal itu dengan arti bahwa kegiatan itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, atau pialang itu tidak memiliki izin resmi di Indonesia. Mungkin di negara sananya dia punya izin, tapi kan itu tadi masing-masing negara, hukum itu berlaku di masing-masing negara, masalahnya kan gitu. Nah kalau misalkan dia bertransaksi di legal kan begini, mungkin saya juga perlu kasih informasi ke teman-teman ya, bahwa ketika Anda bertransaksi melalui pialang legal, begitu store dana, maka 70%-nya itu harus langsung di-store ke lembaga penjamin, bukan di brokernya. Bukan di pialang berjangkanya. Bukan di pialang berjangkanya. Pialang berjangka itu hanya boleh menahan atau mengelola di rekening segregate account, itu cuma 30%. 70%-nya harus di-store ke rekening seknya lembaga penjamin, lembaga clearing. ICH tadi guys. Iya, artinya kan nanti kalau misalkan kemudian terjadi, misalkan anggap saja harusnya tidak terjadi gagal bayar ya. Karena kan yang disimpan di pialang cuma 30%. Iya benar. Yang di 70%-nya ada di lembaga penjamin, di lembaga clearing, di ICH. Maka harusnya kalau lihat presentasinya kayak begitu tidak ada gagal bayar. Nah kalau kemudian lo withdraw kemudian dipersulit sama pialang legalnya, ini sekarang gue bilang pialang legal ya. Kita to be fair aja. Lo withdraw, dipersulit sama pialang legalnya, lo ngomong lah sama Bapepti. Itu termasuk dalam kategori satu pelanggaran paling berat. Untuk si pialang, konsekuensinya bisa dicabut izinnya, dan 2 tadi kalau pelanggaran berat ada pidana dan denda. Menghambat orang withdrawal itu masuk pelanggaran berat. Nah itu jadi kalian kalau misalnya di trading di lokal setidaknya nggak perlu takut lah mengenai dana kalian bakal dibawa kabur, kan banyak ya broker-broker juga akhirnya bawa kabur dana nasabahnya. Itu sih paling. Tapi gini juga bro, maksudnya gue juga mungkin di satu sisi gue juga harus teman-teman ketika ingin melakukan pelaporan ya, atau melaporkan wah saya dihambat
withdraw nih sama si pialang legal A. Iya. Karena dia pialang legal, maka si nasabah ini bisa melapor. Karena dia pialang legal. Kalau dia pialang ilegal kan susah jangkauannya. Kalau dia pialang legal dia bisa melapor. Nah, dia melapor ke Bapepti atau dia melapor ke bursa atau dia melakukan action itu. Tapi tolong pastikan benar-benar dananya bisa di-withdraw. Nah, nanti misalkan lu mau withdrawal karena lihat balance-nya gitu kan. Sementara ada posisi transaksi terbuka berjalan yang itu floating loss-nya lumayan gede. Lo lihat angka balance-nya, wow gede banget, gue mau withdraw sekian. Lah kan masih ada kewajiban perdagangan yang berjalan. Margin diperlukan. Pastikan bahwa sebelum memberikan informasi pastikan bahwa memang kondisinya memang bisa. Karena gue juga dapat masukan dari beberapa teman-teman anggota bursa pialang. Mas itu yang ngadu itu misalkan ya, yang melakukan pengaduan itu tuh sebenarnya itu balance-nya equity-nya nggak sampai segitu, berarti ada miss dong pada saat penjelasan kan gitu. Kalau kita di sisi regulator pasar pasti akan jawabnya begitu. Lu gimana pada saat ngejelasin wakil pialang berjangka lu mengenai ini, dijelaskan nggak bedanya balance, bagaimana membaca laporan keuangan transaksinya itu udah dibaca gini-gini, ada rekamannya nggak ada, ya sudah kalau ada rekamannya ini berarti lu udah jalanin kewajiban lu. Karena sometimes kadang-kadang di beberapa kasus yang kita juga temukan gitu, kadang-kadang nasabahnya juga curang bro. Dia menggunakan memanfaatkan lawyer, kemudian kelemahan yang ada di situ untuk kemudian mengulik. Itu ya 1, 2, 3 pasti ada lah yang kayak begitulah. Nah makanya kita selalu mengingatkan kepada seluruh anggota bursa komoditi derivatif Indonesia, pastikan semua regulasi dan peraturan yang berlaku ditaati, karena itu juga akan memberikan keamanan dan kenyamanan bersama, baik bagi si nasabahnya maupun bagi pialang berjangkanya. Nah kebanyakan orang kan kayak, aduh pakai lokal komisi spreadnya gila nih, gitu kan. Akhirnya bahkan kripto pun kayak mereka memilih untuk trading kripto di luar gitu. Karena gini loh, harus difahami juga, ketika misalnya dia register ke bursa, ke exchange, kan ada biaya clearing, ada biaya registrasi di bursa, gitu. Belum lagi pialangnya narik komisi. Ya karena logika sederhana aja lah bro. Pialang dia melakukan usahanya pasti mau cuan. Kalau nggak dari komisi dari mana? Kan pertanyaan. Kalau dia bisa berdiri tetap cuan, dia nggak narik komisi, pemasukannya dari mana bro? Kan pasti itu logika sederhana. Makanya kenapa aspeknya selain legal juga ada aspek logika di situ. Ada logisnya. Jadi dia dapat masukan dari mana? Dia punya cabang di mana-mana, punya gedung dan lain sebagainya. Duitnya dari mana? Kalau dia nggak narik komisi, kan gitu kan? Nah, memang itu susah dipadankan sih. Tetap akan jatuhnya yang legal itu akan jauh lebih mahal dibanding dengan yang ilegal. Itu udah alaminya begitu. Kita nggak melarang kalian trading di luar, tapi merah putih lo mana? Gitu ya. Dan tadi kalau misalnya trading di luar ya itu Panang bilang semoga lancar aja, semoga benar-benar broker luar tadi fair memberikan. Nah, tapi yang jelas kalau kalian melaporkan atau sesuatu terjadi kesalahan di broker tersebut atau di pialang tersebut yang belum legal di Indonesia, ya kalian nggak bisa terlindungi secara utuh. Tanggung sendiri semuanya. Jadi kalau misalnya emang tidak bisa withdraw, tidak bisa menarik, ya udah itu tanggung sendiri gitu. Jadi tadi yang dibilang benar, semoga lancar aja, semoga si brokernya fair ke kalian. Gitu sih. Dan lagi merah putih lu mana? Itu yang paling penting. Iya. Itu sih. Jadi mungkin pesannya untuk semua yang nonton tadi ya, dari influencer, kalau misalnya emang kalian menggomparkan signal, kalian jual beli, jual kelas, di mana jual kelasnya ada rekomendasi jual beli signal, harus punya license WPA. Yang beli juga nih member-member yang mau membeli kelasnya, kalian harus cek dulu nih nama orang yang ngajar kalian, mentor kalian, terdaftar nggak di Bapepti gitu. Justru kalau misalnya nggak terdaftar di Bapepti, sebentar lagi mungkin ya, kalau misalnya Bapepti ada yang lapor, itu langsung bisa ditangkap dalam waktu dekat. Kayaknya dalam waktu dekat itu bisa ditangkap gitu. Dengar begitu gitu kan. Ya ini langsung Pak Anang sendiri yang ngomong guys. Langsung ya sudah di industri dari tahun 2002. Dan ya dari Bapepti, Aspeptindo dan lain sebagainya, ini Pak Anang udah connected lah semuanya. Dan bahkan kasus-kasus besar ya, pokoknya nggak mandang orangnya ya. Atau oh nih kayaknya orangnya banyak duit, jadi kayaknya kasus ini bisalah dibayar gitu. Aduh, berat pertanyaannya. Enggak gini, sebenarnya kalau itu makanya tadi gue bilang ada 3 sebenarnya. Tiga. Yang pertama adalah si
nasabahnya yang kemudian misalkan kalau kita kategorikan dalam bahasa korban ya, dia tidak aware, tidak menjalankan, tidak memakai haknya untuk mengetahui lebih banyak. Pelakunya nakal, tidak taat etik, sama prosedur compliance-nya kayak apa. Regulatornya atau regulasi pengawasan atau SRO dan lain sebagainya mungkin kurang begitu kuat dalam itu. Kan begini, peraturan hanya bisa bekerja kalau 3 pilar ini menjalankannya secara berbarengan, secara seksama, dan kemudian kompak ngejalanin itu, maka 3 pilar itu ada. Salah satu saja melar, ya melar bro. Nggak, gue nggak mau mengomentari apapun, tapi ini berlaku general. Bahwa ada masyarakatnya, ada pelaku usaha dalam hal ini yang menyediakan layanan, ada regulator, badan pengawas dan lain sebagainya. Tiga-tiganya harus firm. Kalau mau better industry, better community, better world. Merah putih lo mana? Gitu. Jadi tidak pandang bulu tentunya, regulator tidak pandang bulu ya. Mau hartanya berapa besar, kalau misalnya tidak mematuhi aturan tadi, license tadi yang dibicarakan oleh Pak Anang, untuk orang yang jualan kelas dan memberikan sinyal jual beli di produk-produk berjangka komoditi, termasuk dalamnya adalah kripto, falas dan lain sebagainya, itu diatur dalam undang-undang sekarang ya, di Perba tentunya. Dan ya teman-teman harus menaati itu, dan sebagai nasabah juga yang membeli kelasnya juga kalian harus aware. Tadi kalian bisa langsung cek guru kalian, mentor kalian sendiri, namanya langsung ditulis saja di situs Bapepti terdaftar apa tidak. Jika belum ya itu kalian juga mungkin tidak bisa dilindungi ya oleh hukum, susah juga. Sebaiknya gitu. kalau lu sayang sama mentor lu, sudah mentor lu ambil license. Nah, yang paling bagus kayak gitu. Jadi langsung aja DM atau ya udah saat live langsung minta aja Pak Mentor gitu. Ini daftar dong license gitu-gitu supaya kitanya juga merasa aman dan kita tahu ini beneran mentor kita adalah praktisi sungguhan. Dimana kepraktisiannya atau keilmuannya sudah diakui, sudah diuji juga kan. Karena proses WPA ini guys, jadi kalian memang ada pelatihan nih beberapa hari, terus ada proses yang namanya presentasi ya, melakukan, dan presentasinya itu nggak cuma sedikit, kalian benar-benar diuji kayak melakukan analisis, termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko. Dan itu ada banyak kasus juga, contoh kasus kalau misalnya kliennya uangnya segini kan, presentasi dan lain sebagainya, itu memang orang-orang yang sudah mendapatkan WPA itu sudah diuji gitu dari segi risk profile individu kliennya, terus dalam melakukan analisis technical fundamental makro atau mikronya gitu, dari segi asetnya sendiri yang ditradingkan itu diuji guys. Jadi tolonglah kalau misalnya kalian punya mentor, langsung bilang ke mentor kalian juga untuk daftar langsung ke WPA. Dan kalau misalnya kalian emang percaya mentor kalian emang praktisi dan memang pintar, ya seharusnya gampang buat dia ya. Prosesnya pun nggak susah, dan biayanya Panang nggak mahal juga. Kayaknya nggak nyampe 2,5 juta gitu. Pokoknya ada 5 juta lah. Saya lupa lagi. Cuman prosesnya tuh sampai benar-benar ujian sampai lulus itu pokoknya di bawah 5 juta lah. Jadi nggak memberatkan untuk mentor kalian yang seharusnya praktisi ya tadi, trader. Mungkin 2 dia seminggu kali ya. Iya ya, mungkin itu cuma fee trading. Fee tradingnya dia lah paling itu 5 juta itu fee trading satu trade-nya dia lah. Bahkan fee trading bisa lebih besar dari itu. Jadi coba langsung DM saja, langsung kasih tahu, ambil license. Sangat didukung sekali oleh ICDX atau industri kita sekarang. Tadi pesannya better industry, better community, better world. Indonesia lu mana? Yoi. Pak Anang, terima kasih banyak sudah datang ke Matur nuwun. Ini lengkap sekali. Jadi tadi harapannya di podcast ini kita bisa punya better industry, kita bisa punya better community, dan kita bisa punya a better world tadi. Jadi kalau misalnya ingat tadi, kalau kalian adalah influencer yang memberikan signal jual beli suatu aset tertentu di bawah PBK, perdagangan berjangka komoditi, tadi ada kripto, ada forex, ada komoditas dan lain sebagainya. Ingat, itu kalian harus memiliki yang namanya license WPA gitu. Itu prosesnya mudah juga dan murah, nggak dipersulit. Itu dan ketika kalian melakukan praktek nasihat jual beli, memberikan sinyal, kalian menjual kelas, terus di dalamnya adalah sinyal-sinyal jual beli, dan membernya melakukan transaksi tersebut jual beli, walaupun itu yang transaksi adalah membernya sendiri ya. Tapi kan yang memberikan nasihat jual beli adalah si mentornya ya. Itu kalian
sudah bisa dikategorikan masuk pidana tadi ada 2 ya, bisa dipenjara dan yang kedua adalah tadi hukuman denda gitu. Nah mungkin belum kena sekarang ya, belum kendus sama Bapepti, tapi at some point sudah sih, sudah. Oh sudah, sudah. Cuman belum diperiksa dan belum di. Ini cuman tinggal nunggu waktu masalah penegakan aja. Oke. Tinggal nunggu waktu penegakan saja. Langsung ada konfirmasi dari Pak Anang. Ini semua orang yang melakukan kegiatan ini praktek jual kelas di tadi ya di aset perdagangan berjangka komoditi, kripto, forex dan sebagainya. Itu akan tadi ada 2. Jadi ya siap-siap saja dan kalau kalian mau aman tadi ambil saja WPA dari Bapepti ya. Tadi prosesnya semua diikutin saja. Itu caranya gimana jadi WPA tadi udah dibahas oleh Pak Anang. Kalian juga bisa cek di situsnya ICDX apa itu WPA, bagaimana cara mendapatkan license WPA dan sebagainya. Itu sih dari gua mungkin secara summary dan semoga balik lagi kita punya better community, better world and better industry. Terima kasih Pak Anang. Sampai jumpa mungkin di next event. Saya harap sih Metavulus bisa berkolaborasi sama ICDX. Kita memberikan literasi keuangan, kita memberikan literasi PBK khususnya perdagangan berjangka komoditi. Jadi untuk teman-teman semua yang benar-benar ingin trading dan mereka bisa selamat lah di industri gitu kan, nggak rungkat, nggak rugi ratusan persen tiap deposit margin call kan banyak yang seperti itu. Jadi harapannya sih kita bisa memberikan literasi itu dan semua nasabah yang nonton di sini juga terlindungi asetnya. Gue boleh nitip pesan 1 gak? Oh silakan, sangat dibuka. 2 juga, 3 juga boleh. Aja sih. Jadi buat teman-teman ya yang punya channel YouTube atau yang punya channel medsos yang lagi nonton YouTube-nya Metavulus ini, gue pengen announce nih, bulan Juli, bulan Agustus, nanti Metavulus juga silakan aja. Bulan Juli, bulan Agustus itu akan menjadi bulan literasi perdagangan berjangka komoditi. Tahun ini. Rencananya sih akan ada pembukaan kurang lebih, terakhir meeting kemarin tuh di tanggal 26 di Bandung. Kurang lebih pembukaannya. Tapi sebenarnya kegiatannya sudah berjalan dari bulan Juli, bulan Agustus. Jadi kita juga mengundang semua teman-teman, semua akademian yang ada, yang memiliki medsos, memiliki kanal media sosial atau YouTube. Kalau ingin melakukan literasi atau edukasi apapun, yang ingin masuk ya, masih ibaratnya ingin terlibat dalam proses bulan literasi PBK ini, silakan hubungi ICDX Academy di akun official kita. Kalau misalkan kan ada logo bulan literasinya, ada macam-macam, itu silakan saja. Nanti silakan aja di kayak misalkan gue mau ada ini nih topiknya ini, atau misalkan teman-teman butuh narasumber dari bursa, ICDX Academy sangat oke lah, tinggal diatur jadwalnya. Wah, boleh dong nanti Metavulus nih. Undang siapa praktisi lainnya. Boleh. Iya, karena ya kalau bisa sih di YouTube kita benar-benar kayak membahas semuanya sih, detail, Pak. Boleh. Jadi orang-orang juga teredukasi, apalagi anak-anak muda nih dengan format podcast seperti ini, asik kita. Jadi lebih seru lah. Mau topik apapun banyak kok. Kalau di PBK itu banyak luas banget. Itu dia. Jadi ya nggak cukup guys untuk di satu podcast ini doang. Materi sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas. Tapi itu saja pesan awal ya. Jadi mengingatkan untuk semua pelaku pasar, mau influencer, mau itu lo nasabah, member dan lain sebagainya, terkena marketing flexing tadi dan lain sebagainya, kalian turut andil ya untuk bisa create better community, better industry and better world. Oke, dari Metavulus itu aja, dari ICDX juga sudah tadi menyampaikan pesan terakhir. Sampai jumpa di episode Ngalus berikutnya. Bye-bye. Thank you.